Artis dan media hiburan seperti contohnya infotainment secara tidak langsung telah terjalin rasa saling membutuhkan. Artis butuh publikasi, sedangkan media infotainment membutuhkan berita dari selebritas. Alhasil, prinsip simbiosis mutualisme lah yang berlaku. Kerjasama yang baik itu nampaknya sedikit ternodai akhir-akhir ini. Tanpa perlu menyebutkan satu persatu kasus yang berakar dari perseteruan antara dua profesi kerja tersebut. Megah. Mungkin sebagai bandingan kita bisa menyandingkannya dengan konser tunggal Ruth Sahanaya yang belum lama ini digelar. Dalam konsernya nanti Titi akan membawakan 22 lagu hitsnya. Beberapa di antaranya bakal berduet dengan Ari Lasso, Ebitri, Delon, Mike, Judika dan Firman. Supaya lantunan nada kian merdu terdengar, Titi mempercayakan Tohpati sebagai music director. Secara keseluruhan persiapan menjelang konser tunggalnya nyaris rampung. Sejauh ini sih saya sih ngerasanya sudah 70% ya, 70% saya udah optimis gitu dari musik yang dibikin Tohpati. Sangat puas sekali saya. Umurnya masih baru lah gitu nih, kita berempat nih, saya, Judika, Firman sama Delon. Terus udah bisa dapat kesempatan manggung sama seorang diva, living legend, penyanyi Indonesia yang udah wah gitu. Jadi ya satu kebanggaan dan satu kehormatan aja gitu. Sebagai penyanyi solo wanita yang telah menyandang predikat diva, Titi DJ pantas diacungi jempol. Di konser bersejarahnya nanti, Titi sudi merangkul adik-adik seprofesi yang masih hijau pengalaman. Rencananya bersama Ebitri, Titi DJ akan mengusung lagu Hanya Cinta Yang Bisa. Sedangkan dengan para jawara Indonesian Idol, Titi bakal melantunkan lagu Dunia Boleh Tertawa. Nggak mau ngecewain Mbak Titi sebagai yang punya acara gitu. Jadi kita mau give the best tetap. Romantis kayak gitu ya, terus belum dari secara musiknya kayak gitu. Nah di sini karena kita bertiga yang aku bilang tadi, jadi kita akan berusaha untuk combine dengan apa konsepnya Mbak Titi seperti apa. Persiapan menjelang konser tunggal Titi ini tengah mereka garap bareng dalam kerjasama tim. Kerja keras mereka semata-mata demi menyuguhkan yang terbaik buat para penonton dan juga fans. Beragam ya, mungkin akan ada penggemar lama saya, penggemar yang sudah dari dulu, tapi juga mungkin ada penggemar baru yang baru mengenal saya lewat Indonesian Idol mungkin, atau lewat album terakhir saya mungkin gitu. Pemirsa, perceraian antara Surya Saputra dengan Dewi Sandra sepertinya memupuskan semua niatan Surya untuk menjadi seorang ayah. Nah, mungkin karena itu Surya yang mendapati julukan Duren alias Duda Keren menyelami peran terbarunya sebagai seorang ayah dalam film yang berjudul Untuk Rena. Bisa jadi ya pemirsa. Dan setelah itu kami akan mengajak Anda untuk menemui para artis seperti Inul Daratista, Jonathan Frizzy, Marini Zumarnis, dan juga Asti Ananta. Dan mereka semua menyatakan dukungan mereka terhadap kinerja pekerja infotainment. Baiklah pemirsa, inilah 2 berita dari GoSpot. Boleh dibilang tahun ini adalah tahun keberuntungan Surya Saputra. Dalam setahun, Surya membintangi 3 judul film layar lebar. Setelah Janji Joni dan Gi, Surya kemudian ditunjuk oleh Riri Reza sang sutradara untuk memerankan profil seorang lelaki kebapaan bernama Yuda dalam film berjudul Untuk Rena. Keberuntungan Surya tak lepas dari kebolehannya dalam berakting. Talentanya mulai diperhitungkan setelah pada tahun 2004 ia menyabet Piala Citra selaku pemeran pendukung pria terbaik dalam film Arisan. Film yang terinspirasi dari tragedi tsunami ini segera beredar pada 13 Oktober 2005. Awalnya setelah kemarin jadi cameo di Gi, jadi kemudian approach ke gue dan gue ada cerita gini tentang ini. Gue bilang, oh ceritanya simple banget ya, asik gitu. Yang direct siapa? Yang direct gue mau gitu. Kalau yang direct Riri gue mau. Gue berperan sini sebagai Yuda. Yuda ini ayahnya Rena. Jadi basically gue kawin muda, gue a loving husband, a loving dad. Dalam film itu dikisahkan Yuda yang diperankan oleh Surya bersimpati kepada anak-anak yatim piatu yang tinggal di sebuah panti asuhan bernama Rumah Matahari.
Awalnya anak-anak itu menaruh curiga pada Yuda, tapi akhirnya Yuda mampu merebut hati mereka. Sepanjang kiprah Surya menggeluti layar lebar, tokoh yang ia perankan jauh dari sifat kebapaan. Bisa jadi dengan perannya ini Surya yang sampai saat ini masih menduda, nantinya mampu menjadi figur suami sekaligus ayah yang baik bagi istri dan anak-anaknya. Ini kan opsi yang beda gitu dibanding sekarang film-film horor, film-film cinta-cinta gitu. Kalau buat gue sih gue udah agak sedikit jenuh dengan cinta-cintaan ya. Kenapa nggak cinta antara laki-laki perempuan yang akhirnya pacaran, tapi kenapa nggak cinta sama keluarga yang diangkat, dan ini ngangkat ke situ. Artis dan media hiburan seperti contohnya infotainment secara tidak langsung telah terjalin rasa saling membutuhkan. Artis butuh publikasi, sedangkan media infotainment membutuhkan berita dari selebritas. Alhasil, prinsip simbiosis mutualisme lah yang berlaku. Kerjasama yang baik itu nampaknya sedikit ternodai akhir-akhir ini. Tanpa perlu menyebutkan satu persatu kasus yang berakar dari perseteruan antara dua profesi kerja tersebut. Wartawan infotainment dituding telah melanggar etika jurnalistik yang berlaku. Persatuan Artis Sinetron Indonesia Parsi melalui Ketua Umumnya Haji Anwar Fuadi hari Selasa kemarin menyampaikan pernyataan sikap yang intinya mendukung infotainment. Artis-artis Parsi pun memberikan beberapa masukan agar kinerja infotainment semakin ditingkatkan. Pengennya ya saling menghargai aja lah. Ini sih cuma itu aja. Jadi tahu etika kalau misalnya mau wawancarain gitu loh. Jadi yang benar mana, yang salah mana. Emang aku tahu Mbak tuh kredibilitas memang pantas gitu. Tapi ada yang dia bikin asap sendiri, dia bilang apinya dari situ. Ada loh gitu, dan itu menimpa teman-teman aku kemarin-kemarin. Bukannya bermaksud membela diri, namun jika infotainment memberitakan tentang artis yang tengah pisah ranjang ataupun akan bercerai, hal itu bukan berdasarkan karangan belaka. Tentunya ada sebuah fakta yang selama ini luput dari perhatian publik. Gosip pisah ranjang pun pernah mendera rumah tangga pasangan Marini Zumarnis dan Denny Wardana. Ya itu hal yang biasa lah, sentilan sedikit yang mungkin saya harus lebih introspeksi aja, lebih harus sabar juga. Cuman jangan sampai kalau yang lagi adem ayem tiba-tiba digosipin. Karena saya tahu itu ada yang ngembusin aja gitu, ada yang ngembusin, oh ini aja masih anu gitu. Pernah saya dengar gitu, ya udah, tapi jangan sampai hal itu terjadilah gitu. Jika ditelusuri, artis yang dikabarkan pisah ranjang sudah tak terhitung jumlahnya. Anda tentu ingat keharmonisan hubungan Inul Daratista dengan Adam Suseno pernah didera gosip serupa. Bagaimana reaksi Inul ketika itu? Biasa aja, karena memang sudah tugasnya infotainment cari berita kan. Kalau nggak parah-parah amat nggak apa-apa, sudah wajar. Karena memang mereka butuh berita dan saya juga butuh diberitakan. Makanya itu saya pikir bumbunya infotainment nggak apa-apa, saya nggak sakit hati kok, tenang aja. Tidak akan ada asap jika tidak ada api, dan tidak akan ada gosip jika tidak ada sebab. Pemirsa, pengalaman pahit seputar kekerasan dalam rumah tangga pernah dialami oleh artis sinetron Five Rahmawati. Dan sekarang saat ini hubungan asmara Five dengan Abu Bastian harus berakhir, walaupun hanya berlangsung selama 3 bulan saja. Nah, hal ini membuat kita bertanya-tanya, apakah ada unsur kekerasan di balik alasan putusnya mereka? Pemirsa tidak boleh berprasangka. Langsung saja kita temukan jawabannya, tentunya hanya di Ghostwatch. Five kembali dirundung malang setelah bercerai dengan mantan suaminya Iwan Setiabudi. Perjalanan cintanya dimentahkan oleh kekasih barunya Abu Bastian. Kisah percintaan Five dan Abu Bastian tak berjalan lama. Keduanya hanya sempat berpacaran kurang lebih selama 3 bulan. Entah karena apa dan tanpa diakhiri kata putus, Abu tiba-tiba saja menghindar. Ya, we broke up. Sebenarnya kita udah putus tapi juga nggak jelas kapan. Karena jadiannya juga mungkin nggak jelas, jadi ya santai-santai aja. Nggak tahu permasalahannya apa, memang tiba-tiba menghindar dan ya memang nggak ya mungkin dia bukan untuk aku aja gitu. Pedih rasanya hati Five diputus tanpa penjelasan.
Di awal pertemuannya dengan Abu, benih-benih cinta mulai mengembang di hati Faifi. Paling tidak, ini menandakan bahwa ibu satu anak ini mampu bangkit dari kenangan pahit masa lalunya. Tapi rupanya rayuan-rayuan yang kerap diumbar Abu tidak seindah kenyataan yang dijalani. Mungkin salah saya juga, kenapa juga